3. Oke. Aku yang hostnya kan? Oke. Udah nih? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama kami bertiga, bersama saya Naufal Kindi dan dua teman saya, Mas Neba dan Syakib Fikri Fadli. Kali ini kita akan membahas tentang, mungkin temanya ini agak sedikit, apa ya, banyak menyinggung perasaan kayaknya. Sensitif. Ada unsur-unsur saranya. Wow, Ada sensitif. Sensitif. Kok Sarah terlalu. Nah, kali ini kita akan membahas dunia peragenan, di mana kita tahu bahwasanya semakin berkembangnya zaman dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, hari ke hari, dunia peragenan semakin banyak, khususnya peragenan ke Turki. Nah, langsung saja kita akan membahas dari segi harga dari tahun ke tahun. Itu biasanya dulu kita dipatok harga berapa? 30 juta ya? 25-30-an. 25, kita 25-30-an benar. 30-an. Sekarang sudah mencapai 100 juta Kip ya? 100 juta, Range. iya. Range. Enggak, sekarang dari- range-nya 30 sampai 100. Jadi bervariasi 30 harganya. sampai 100. Tergantung agen. Oke. Melihat perkembangan seperti itu, gimana tanggapan kalian? Dari harga dulu lah kita berbicara. Sakib gimana Sakib? Kalau dari harga mungkin sekarang bervariasi ya, karena beda-beda agen, beda-beda ini juga, beda-beda agen mungkin beda harga juga, dan juga rata-rata orang tuh biasanya pakai agen tuh nggak mau ribet, nggak mau pusing lah, walaupun tetap aja ujung-ujungnya ya dari pengalaman kita bertiga pusing juga gitu kan, ikamet kita ngurus sendiri bukan diurusin. Terus apalagi daftar tomer pun kita ditagih biaya dan juga kita kesana kemari juga lah ujung-ujungnya gitu. Jadi kita yang niatnya aslinya kita mau bayar harga mungkin 30, yang kita kan 25 juta, niatnya kita pengen duduk tenang dan anteng, tapi apa daya ya udah kita jadi mau nggak mau harus Terlibat. apa ya istilahnya, repot lagi anjing gitu kan. Pusing lagi lah. Ribet lagi gitu. Jadi kayak sebetulnya ketika agen tuh kayak apa ya? Mungkin bahasanya tuh iming-imingannya tuh bagus sekali gitu kan. Entar tentang apa ya? Kayak masalah ikametar kayak gimana. Jadi pokoknya bahasanya bervariasi. Jadi kayak kita mengira, oh ya udah mungkin kita bakal tinggal duduk anteng dan enak gitu, dan juga tidak bakal tidak dipungut biaya lagi gitu kan. Tapi walaupun ada sebagian agen yang ketika misalnya kita bayar harga ke mereka, jadi ketika misalnya buat asuransi, buat bikin ikametnya juga, jadi emang udah di-include biaya tersebut. Iya, ada benar, yang seperti itu, ada juga yang apa ya, dikira kita biaya segitu tuh iya di luar apa, tapi mereka bahasanya begini Mas, kayak bahasanya tuh kayak, oh mungkin ikamet sama asuransi segala macam mungkin di dalam duit yang kita serahkan kepada agen, akan tetapi malah ujung-ujungnya kita harus mengeluarkan duit lagi untuk pembuatan ikamet dan asuransi. Ada sebagian agen seperti itu. Dahil berarti ya? Nggak dahil berarti ya? Nggak dahil ya, benar. Nggak termasuk semuanya, nggak ikut exclude. Oke. Menurut Mas Neba gimana? Itu menurut tas. Oke. Kalau aku pribadi itu sebenarnya konteksnya gini. Setiap agen punya pelayan masing-masing. Mungkin ada yang murah bagus, ada yang mahal juga bagus, ada yang mahal tapi zong, ada yang murah dan zong. Jadi kayak bervariasi. Jadi tergantung kita nyari info agen seperti apa gitu loh. Nah, cuma konteksnya yang kita agak males ya dengan konteks itu sebenarnya gini. Aku tidak mempermasalahkan anak agen karena kita sama-sama anak agen. Mungkin karena kita sama-sama kayak mungkin telah aku salah satu orang yang mungkin bersyukur aja sih, kayak walaupun aku bisa ke Turki, walaupun ribet dengan bayar banyak, sekalinya aku bersyukur aja itu. Cuma yang kita kecewa adalah nggak ada seleksi kayak para pelajar
agen itu kayak seleksi mental. Jadi kayak kesannya di sini tuh kayak mental loyo semua gitu loh. Tiba-tiba ke Turki ngiranya bakal dapat sesuai dengan ekspektasi, ternyata enggak. Dia malah ngerepotin kita, ngerepotin teman-temannya, ngerepotin semua orang, dan dia nggak ada niat untuk cari jalan gitu loh. Jadi kayak agen itu tidak ada fasilitas untuk menseleksi mental para mahasiswanya gitu loh. Itu sih yang agak aku kecewa gitu. Dia cuma menyediakan kampus doang, yang penting dapat kampus, dapat ini dia agen tetap untung kan, karena dia ngerasa udah mengirimkan banyak pelajar, tapi masalahnya adalah banyak pelajar itu tidak menjamin kualitas pelajarnya bakal baik juga gitu loh. Malah jadi beban. Bukannya tujuan agen seperti itu. Ya kalau pakai agen baik kan harus ada juga agen yang menseleksi orangnya, wajib dong. Kayak seperti per ini tuh cuma berapa doang kuotanya. Misalkan kok contoh di kampus A itu dia cuma nerima cuma 15. Jadi dia bisa ngontrol. Nggak sembarang kuota banyak dimasukin semua gitu loh. Membatasi muridnya dengan cara banyak tes kayak tes apa. Jadi dengan muridnya juga paham gitu. Kayak seleksi mental agar dia tuh kuat ketika di Turki, agar mental lebih kuat gitu loh. Nggak sembarang doang yang banyak duit, mentang-mentang banyak duit datang. Macet, Cok. Macet, Mas. Seriusan, macet anjing. Jadi kayak gitu. Jadi kayak seenggaknya tuh agen itu membuat apa ya, seleksi tes agar mahasiswanya itu lebih terlatih gitu loh. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk lah, harusnya kayak gitu lah. Ada seleksi intinya, nggak sembarang semua dimasukin keterima kan. Angka lebih baik kayak gitu, ada seleksinya. Gitu. Oke. Kalau kau gimana kalau kau? Menurut kalian tadi harga. Kalau kau gimana, Kin? Ya kan kau kan Coba belum. lah, Kin. Ayo lah, Kin. Ya kau masa? Ayo, Kin. Anjing pendapat bertiga, bangsa. Iya, Cok. Di mana host itu ikut campur. Menurut aku sih, sependapat sih sama Mas Teba. Harusnya ada penyeleksian. Harus ada dibatasi kuotanya. Jadi masing-masing kampus ada batasan. Misalnya setidaknya 15 atau 20 biar terkontrol anak-anaknya. Benar. Biar supaya nggak ada yang mental loyo gitu kan. Mental tempe. Yang dia datang dikiranya mudah, ternyata jauh dari ekspektasinya, dan dia pun balik lagi ke Indo. Tapi dia balik ke Indonya itu bukan dengan cara baik-baik ya. Ada yang dengan cara baik-baik dan ada juga dengan cara yang buruk gitu kan. Tapi yang membekas pasti yang buruknya kan daripada yang baiknya gitu kan. Benar. Itu sih. Nah, berbicara tentang harga tadi, Oke. worth it nggak sih? Kalau aku sebenarnya worth it nggak sih? Untuk harga kuliah di luar negeri 30 termasuk murah. Dengan kalau misalkan kita berpatok paling minimal ya 30 masuk murah. Bukan untuk agen masih murah. Kalau menurutku 30 masih murah. Karena begitu banyak misalkan kalau kita dibanding. Tapi yang Cuma dibanding negara-negara yang seperti Eropa itu mahal-mahal banget, lebih mahal lagi gitu loh. Benar. Tapi yang seperti dikatakan Sakib tadi, yang kita kira itu sudah include semuanya, ternyata masih exclude. Maksudnya kayak yang bahkan kayak gimana tuh? Kayak perintilannya itu kan, kayak misalkan tiba-tiba bayar pajak HP yang nggak pernah disebutkan sebelumnya, itu yang kadang kita tuh nggak pernah tahu biaya. Misalkan, oke, kita dulu 25 juta, tapi kita habisnya bisa jadi 40. 15 jutanya itu buat biaya-biaya kita kayak ngurus-ngurus itu, ya nggak sih? Kalau dipikir-pikir lagi. Biaya tidak terduganya berarti ya? Atau 35 lah. Bener. Kita bilang aja nggak, kenapa nggak dari awal sejak bilang total 35. 40 juta gitu ya? 40. Bedanya 25. 40 include semua kan? Nah, tapi kan namanya orang marketing kayak gitu kan. Ngomongin 25 doang, seakan udah semuanya, padahal dia nggak pernah nyantumin ini gitu. Semakin banting harga semakin murah kan, otomatis banyak yang mau gitu loh. Padahal aslinya kalau bicara jujur-jujuran harusnya kalau dia profesional dia nyantumin kalau 25 include ini, kalau 40 include ini, apa aja dibedain. Jadi kita biar tahu. Di awal misalkan kalau aku mampunya 40 ya udah 40 juta aku terima jadi. Kalau 25 kurang ini ya udah aku 25 ini entah sisanya aku yang bisa ngatasi. Misalkan aku nggak mau bayar HP, nggak bayar pajak, bisa kita sendiri yang cari jalan gitu loh. Itu sih minimal dibedain gitu loh.
menurut ente gitu, Yang apa? Yang masalah harga. Itu kan udah gue jelasin tadi. worth it nggak? Worth it nggak? Worth it. Nah, Worth it apa enggak? Ya worth it aja sih. Tergantung sih. Karena gini, ada sebagian menarik. Kan, aduh, mungkin di kalangan kita gitu kan. Ada lah beberapa di kalangan kita nih yang udah yang 2017 udah datang, udah ada yang membuka agen. Nggak tahu siapa namanya. Iya. Ada, pasti ada. Ada. Nah, ada, jadi kayak gini ya. Worth it, dibilang worth it karena mungkin lebih apa ya? Worth it aja sih, pokoknya tergantung ekonomi keluarganya lah masing-masing. gitu. Oke. Kita harus keluarga masing-masing itu. Nah, tapi ada juga yang gini. Kalau misalnya lu susah, udah lu ngapain lu pakai agen gitu? Ngapain pakai agen gua? Ada kayak gitu, Mas. Di antara kalangan kita. Oke. Oh, jadi dia merendahkan. Jadi merendahkan gitu kan, kata gua aja. Jadi gini loh, kayak kau itu sadar ekonomi dulu. Kalau kemampuanmu segini, ya segini. Kalau kamu nggak kuat, ya sudah. Iya. Gitu. Mungkin kayak gitu yang dimaksud. Nah, itu mungkin lebih kayak gitu. Jadi kayak misalnya udah kuliah di Turki ya, emang sebetulnya nggak bisa dibilang murah juga, nggak bisa dibilang mahal juga. Standar lah pokoknya, sama kayak kuliah di Indo. Berarti kembali ke ekonomi masing-masing. Ekonomi masing-masing. Berpengaruh ekonomi masing-masing. Okay. Nah, menarik untuk dibahas lagi adalah soal tanggung jawab, ya kan? Oke. Nah, kita bertiga pernah membahas lah hal semacam ini. Ada yang bilang beberapa yang bilang bahwasanya ada agen yang tidak bertanggung jawab sampai dia menghilangkan ijazah. Nah, benar. Oke. Menurut kalian gimana? Menurut kalian tentang agen yang tidak bertanggung jawab ini? Apakah ini dari agen yang lama yang memang udah ada namanya, atau agen yang baru-baru? Dari siapa dulu nih? Dari Mas Neba dulu. Oke, kalau aku adalah gini. Semua agen itu bukan lama atau baru. Yang penting adalah apa ya? Fasilitasnya dan apa ya? Benar-benar dia seperti apa gitu loh, pelayanannya. Baru atau enggaknya bodo amat lah. Kita mengesampingkan berapa orang yang dikirim. Kalau baru sama itunya pasti ada lah, Mas, karena menurut aku pasti dia udah punya pelajaran, Mas. Karena kayak gini, kebaikan agen-agen sekarang itu punya pelajaran. Aku enggak, aku bikin gini. Agen sekarang itu, jadi gini, orang bikin agen itu kebanyakan mereka itu udah bermain di dunia agen juga. Pasti di negaranya dulunya mungkin Jerman, ke negara ini. Akhirnya nyoba ke Turki, jadi kurang lebih sama. Gitu. Jadi mereka tuh orang agen itu nggak jauh beda. Dari dulu pasti main agen terus, nggak mungkin enggak dong. Nggak mungkin orang tiba-tiba bikin agen, pasti kan dari background kayak gitu. Ada. Akan teman-teman kan pendapatku dulu, Bang. Kok menyela? Aku pendapatku. Lanjut. Mau nyerang si anjing. Iya, aku bingung anjing. Orang ngasih pendapat ngomong diserang sih, bangsat. Nggak serang, maksudnya ada gitu, ada. Nggak ada. Nyerang. Itu kan dalam konteks agen yang teman-teman kita tuh bukan profesional. Kita mengesampingkan. Yang penting kita cari yang agen yang ada lembaga hukum. Yang jelas ada lembaga hukum, ada kantornya, otomatis lebih jelas lah. Kita bicara kayak gitu aja lah. Itu lebih jelas. Nah, tadi apa tadi? Untuk tanggung jawabnya. Yang penting tanggung jawab itu. Tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya. Nah, karena sebenarnya orang-orang itu apa ya? Mereka sebenarnya bertanggung jawab untuk di Indo. Mereka memang administrasi Indo bagus. Tapi pas di Turki, minusnya ada mereka tuh nggak tahu medan perang Turki. Jadi ketika ada masalah yang di Turki, mereka udah nggak tahu. Taunya mereka di Indo doang. Karena di Indo santai, lancar, nggak ada apa-apa. Padahal yang Turki itu banyak masalah. Itu sih. Itu yang kebanyakan agen terjadi kayak gitu. Nggak ada orang yang pendampingan ketika di Turki. Berarti kebanyakan kendalanya di Turki.
Iya. Ketika sudah di Turki. Mereka memang didampingi, tapi mereka nggak pernah diarahkan gimana cara bikin ikamet langsung, tempat ikametnya mana, kalau ikamet bermasalah gimana, untuk penyetaran jasa gimana, mereka nggak pernah dikasih tahu. Itu minusnya. Tuh. Oke. Tanggung jawabnya itu sih. Menurut kau gimana? Kalau menurutku tadi kan balik lagi kasus yang penghilangan ijazah. Itu sebetulnya kalau apa ya, untuk agennya sendiri ya aku setuju benar kata Mas Neba, maksudnya bukan lama atau barunya, mungkin profesionalismenya dalam mengelola pelayanan. Nah, kalau misalnya penghilangan ijazah ini kan emang kasusnya mungkin baru-baru ini ya. Dan juga itu adalah ijazah adalah apa ya, dokumen yang sakral lah bagi kita yang udah lulus. Benar. SMA gitu. Nah, masalahnya itu ini agen tuh kayak apa ya, lebih ke mengoper-oper jadinya, Kin. Kan kalau seharusnya ketika ijazah itu oke lah, ijazah dibutuhkan buat kita mendaftar di kampus yang kita inginkan di Turki. Kan soalnya bisa lewat via online ya, masukin berkasnya ya udah. Kalau bisa berkasnya itu ketika udah selesai dikirim atau dikasih lagi ke anaknya. Masalahnya ini adalah mungkin si agen ini tanggung jawabnya adalah jadi kayak dioper-oper. Sementara kan si agen itu kan nggak megang cuma satu kota doang ya. Nggak cuma satu kota doang, maksudnya kayak dia megang banyak kota lah, maksudnya nggak cuma kota Batman doang, dia megang kota yang lain lah gitu kan. Mungkin Sanliurfa, Hatay, Hakkari gitu kan, dia megang kota-kota ke situ. Nah, ini dokumen malah mungkin kayak maksudnya kayak kalau misalnya ini agen cuma ngurus satu kota doang, mungkin hilangnya bisa di kota tersebut. Tapi kalau misalnya yang dia ngurusnya banyak kota, pasti kan dilempar-lempar gitu kan, sehingga jadi terjadi kehilangan dokumen. Dan itu sih sebetulnya lebih tanggung jawabnya si agen ini nggak bertanggung jawab gitu kan. Oke, mungkin pemilik tapi masalahnya adalah apakah minta maaf bisa mengembalikan ijazah tersebut, bisa menyelesaikan masalah ya. Bisa menyelesaikan masalah. Oke, sedikit dia minta maaf, tanggung jawab. Bukan itu tanggung jawabnya adalah ijazah lu harus balik lagi ke tangan lu. Benar. Bukan berarti dengan minta maaf semuanya clear, karena susah. Bahkan kalau yang apa ya, ijazah hilang sementara kita berurusan di Turki, gue nggak tahu KBRI KJRI apakah mau menangani hal ini atau enggak, atau udah lepas tangan. Kita nggak tahu. PPI Turki pun juga kita nggak tahu gitu kan. Apakah mau menangani hal ini atau enggak. Jadi kan mau nggak mau kita harus menuntut lembaga agen ini ke jalur hukum kepolisian Republik Indonesia. Masalahnya adalah ya kita kuliah di Turki, capek lagi kita ngurus kayak gitu ke Kapolri. Jadi kayak apa ya, yang niatnya kita pakai agen itu pengen duduk tenang, pengen ya udah tinggal diurusin, tapi ujung-ujungnya malah kehilangan ijazah. Kan anjing. Lebih kayak ini mana tanggung jawabnya gitu kan. Belum lagi gini, kan agen kan cuma ngurusin apa yang mereka perlu lah gitu kan. Mungkin ketika penyetaran ijazah, terus apalagi ikamet, pokoknya sisanya adalah balik lagi ke lingkungan mereka masing-masing. Misalnya kalau di kota tersebut ada senior ya mau nggak mau sih yang anak baru ini yang didatangkan oleh agen, dia harus pasti kan berbaur lah sama seniornya kan. Nggak mungkin kita mengesampingkan dia gitu kan, karena kita orang Indonesia satu rumpun, ya udah saling membantu. Kita tidak peduli dia mau anak mandiri, mau pakai agen, mau beasiswa, yang penting dia orang Indonesia kita bantu. Jadi kan otomatis ya udah, ketika agen ini udah lepas tanggung jawab, pasti ya kita lagi yang bakal disusahin. Maksudnya apa ya, sesepuh di kota tersebut lah istilahnya. Orang yang paling tua di kota tersebut yang bakal ini. Pelajar yang di kota tersebut. Pelajar di kota tersebut yang apa ya, jadi tanggung jawab anak-anak ini gitu kan. Nah, walaupun masalah ijazah bukan di luar tanggung jawab kita sebagai mahasiswa yang nggak berurusan, tapi kita tuh kadang-kadang suka greget tahu apa ya,
anjing gitu. Ini dokumen penting bangsat. Bukan kita mau ikut campur apa segala macam. Tapi kayak urusin goblok gitu kan. Ini hak lu. Bawa ke hukum kalau mau sekalian gitu kan. Benar. Kayak apa ya? Kayak profesionalitasnya nggak ada gitu. Yang ya udah, yang niatnya pengen ini jadi kita pusing lagi kepala. Jadi ya yang niatnya kita mau kuliah malah kita jadi berpikir udahlah gue balik ke Indo aja. Karena ijazah enggak gini, kita balik ke Indo kalau misalnya kita nggak lulus Tomer atau nggak matkulnya sulit, nggak survive, itu adalah alasan klasik bagi mahasiswa di sinilah. Tapi gue ke Indo pelajar sini ya. Gue balik ke Indo karena kehilangan ijazah, anjing banget kata gue. Wah kata gue, lembaga apaan anjing. Jadi balik ke Indo tuh kayak ada sesuatu yang hilang, dan hilang itu bukan karena kebegoan dia tapi kebegoan orang lain. Pihak ketiga itu. Pihak ketiga, jadi tumbalnya ke ya orang jadi yang si korban ini. Kan kenanya lebih kayak anjing sih kalau kata gue. Sumpah gue greget banget sih anjing. Gue pengen banget kalau orang kesini gue mau temuin, gue duduk bareng gitu kan anjing. Pengen kau tampol anjing. Pengen gue tampol anjing, greget soalnya. Ya oke lah, bukan luar tanggung jawab gue. Tapi sedikit gue apa ya? Ya gue kasihan lah dia punya tekad untuk kuliah di luar negeri, di Turki, dia benar-benar bulat, tapi gugur di tengah medan pertempuran gara-gara ijazah hilang. Kan anjing, Mas. Aduh, iya sih benar. Kayak hal itu bukan salah dia tapi salah orang lain gitu. Itu bener. Ngenes banget sih itu. Ngenes banget itu. Bangsat. Kok gimana, Kin? Kalau aku yang agen baru agen lama itu kayak sama aku sih salah satunya ngaruh sih. Karena kenapa? Karena dilihat dari kehilangan ijazah ini kan kayak hal sepele gitu loh. Hal sepele yang tadinya nggak bisa jadi masalah gitu. Masalah gede. Karena kalau menurut aku gini. Aku ibaratkan sama pelatih sepak bola aja lah. Yang dia udah ngelatih klub besar sama yang dia baru ngerangkap. Terus dua-duanya lagi jobnya kosong. Terus ada satu tim yang ingin ngerekrut. Pilihannya adalah pelatih yang baru melatih setahun atau pelatih yang sama 5 tahun. Otomatis pasti dia ngelihat pelatih yang 5 tahun. Kenapa? Karena dia sudah melalui banyak rintangan gitu loh. Banyak rintangan dan cobaan menurut aku daripada yang setahun ini. Karena setahun ini dia baru pegang setahun, dia baru ngikut kejuaraan beberapa kali, sedangkan yang satu lagi dia udah sering ngikut juaraan. Nah, kembali lagi seperti halnya agen gitu. Ijazah ini kan sebenarnya hal yang sepele yang dibilang Sakib tadi, masa gara-gara ijazah dia harus pulang ke Indo, mematahkan semangat orang gara-gara hilang ijazah. Kan nggak lucu. Benar. Iya kan? Sedangkan kalau misalnya dia kuliah susah, dia itu mungkin alasan klasik, benar kata Sakib. Ini kan dari keprofesionalannya, apakah yang senior yang lama ini kan dia udah banyak ngelewatin lika-likunya, belokan-belokannya. Misalnya benar. urus ikamet gimana atau ini gimana. Sedangkan yang baru kan mungkin ada yang belum tahu, mungkin kita kan nggak tahu kan. Apalagi kan nggak bisa kita pungkiri bahwa teman kita ada juga kan. Dan dia belum sama sekali pernah bermain agen, dan dia nyoba-nyoba kan. Karena apa? Karena kan tergiur sama uang yang banyak gitu kan. Benar. Nah, itu makanya aku pilih itu ngaruh atau enggak, sama aku ngaruh karena pasti dilihat lah dari pengalamannya. Ya, kita aja dari agen yang itu gitu misalnya. Kan kita lihat juga dia udah pernah ngirim atau belum. Udah kemana aja. Gitu kan. Makanya lah kita pilih itu kan. Gitu. Soalnya kalau misalnya yang baru juga, aku juga nggak bakal percaya gitu. Misal baru sama lama pasti aku lebih milih yang agak lama lah, karena setidaknya dia udah tahu medannya gitu. Walaupun dia belum menguasai, tapi dia udah tahu. Sedangkan yang
ini udah nggak menguasai, baru dikit tahunnya, kan gitu kan. Menurut aku sih gitu. Makanya salah satu ngaruh, walaupun baru atau lamanya agen itu. Kan nggak lucu aja, bener nggak lucu ijazah. Gara-gara hilang ijazah, balik ke Indo, nggak lucu. Itu tolol, goblok ayo. Makanya Kuliah belum, hilang ijazah. Nggak lucu. Kasian kan, kasian anak itu kan. Semangat dia kan, oh ke Turki nih, ke Turki. Contohnya nggak bisa daftar kampus, kenapa? Ijazahnya hilang. Anjing gitu. Kan gitu kan. Gila sih. Karena kalau misalnya mungkin agen lama, mungkin dia pindah-pindah tangan juga. Cuman pasti dia pindah tangan ke orang yang udah dipercayanya. Dia memang udah lama di Turki. Kalau agen baru kan, siapa nih yang bisa ngurus di kota ini? Mungkin seperti itu, ya kan? Iya. Gue bayar segini. Pokoknya kau urus semua segala macam. Kayak gitu kan? That's it kan? Dia nggak mau tahu apa berapa lama buatnya, di mana buatnya, kalau hilang gimana, kan dia nggak mikir sampai situ mungkin. Dia cuman pokoknya aku bayar kau gini, kau urus ini semua anak ini, pap gitu kan, selesai gitu. Itu sih yang gue tangkap. Soalnya ijazah boy, ijazah kayaknya anjing lah. Itu udah sekolah susah-susah, ijazah hilang. Iya. Bisa hilang. Nah, ada lagi yang menarik ini. Mungkin kalian berdua pernah dengar bahwa konjen ya yang manggil semua agen. Iya pernah. Iya. PPI Turki tuh, PPI Turki, terus panggilan sama agen-agen, terus dari konsulat, pernah dengar gitu. Itu aku nggak tahu kenapa ya, makanya aku mau nanya kalian berdua itu kenapa? Tahu nggak? Aku nggak tahu aku murni nggak. Aku juga nggak tahu. Nggak dapat ini ya, nggak dapat info. Karena itu kayak buat internal doang sih, nggak mungkin buat kita, karena ya pasti kayak penertiban, kayak harus jelas, harus gini gitu sih. Untuk ke depan aku kalau obrolannya gimana nggak pernah tahu, murni nggak tahu. Terkait dengan agen-agen baru deh, ya kan? Pendapat kalian gimana? Apakah mereka hanya sekedar mencari untung semata tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapi, atau gimana? Sebenarnya sih mereka mikir resiko, kalau menurutku ya. Cuma resikonya itu resikonya taunya mungkin cuma skala 1 sampai 10. Padahal resiko di Turki 1 sampai 50 gitu loh. Benar. Gitu. Jadi sebenarnya mereka itu sebenarnya ya nggak mungkin dia cari untung doang. Pasti dia pelayan terbaik, semua agen pasti pengen kayak gitu. Cuma faktanya kan nggak semulus itu gitu loh. Apakah ya kan? Karena dia udah berkuliah di Turki, makanya dia berani buka gitu? Maksudnya dia udah tahu medan perangnya atau segala macamnya? Enggak, ini bahas agen yang di mana dulu? Agen yang belum pernah ke Turki atau yang pelajar Turki sendiri? Karena agen kan ya pelajar kan kita ini kenapa kan bicara pelajar kan teman-teman gitu. Teman-teman kita berarti pelajar Turki sendiri, Mas. Yang baru. Oke. Kan aku bilang kan baru tadi, agen baru. Agen baru. Kan baru kan banyak agen juga. Baru ada tadi. Agen baru juga ada. Iya, baru kan misalkan kayak gini, dia baru ngirim setahun, tapi karena dulunya itu dia mantan agen ini misah. Jadi konteksnya beda tuh. Maka aku bingung. Misalkan kayak aku kerja sama si Sakib. Nah, apa nih? 40 menit. Soalnya aku tahunya jadi misalnya gini, aku sama Sakib. Teman-teman kita mahasiswa kan? Enggak banyak, Pak. Agen sekarang aku sama Sakib kerja nih. Mahasiswa di sini. Aku sama Sakib buka kayak gitu. Sekarang aku sama Sakib kerja. Udah 2 tahun, ternyata aku sama Sakib udah beda prinsip. Aku bikin agen baru. Tapi aku itu udah tahu skala Turki kayak gitu. Jadi konteks agen itu banyak. Ada makanya agen itu aku bilang, kita bahas agen yang udah legal hukum. Kalau legal hukum otomatis baru atau enggak masalah. Karena dia udah tahu. Kalau pelajar mah bukan agen. Konteksnya ngirim-ngirim murid doang. Berkedok agen. Kalau pelajar mungkin lebih kayak ke agen ilegal sih. Agen ilegal serius. Karena mungkin maksud aku sama Sakib itu condongnya ke legal hukum, Ikip ya. Karena kita kalau misalkan anak baru mah bukan agen tuh mah kayak ngiming-ngimingi doang.
kuliah sini aja, ntar aku urusin gitu. Tapi mereka buat kayak agen, Mas. Nah, Kebanyakan. Iya, kita balik lagi. kan Kita, makanya kita bahas legal hukum dulu gitu loh. Agen yang legal Oke, hukum atau oke. enggak. Gitu. Gitu. Gimana nih menurut? Ya, aku udah kayak gitu. yang, Sakit lah. yang mana yang pelajar-pelajar kita. Ah, Ya. Yang pelajar berarti agen yang nggak tahu berhukum apa enggak ya. ilegal. So, ya nggak aja ilegal lah. Kalaupun legal ya berarti bagus. Setuju. Ya, kalau misalnya yang teman-teman kita ya seperti kata Mas Nebo tadi ya, apa ya kayak lebih apa Kindi gitu. Kayak lebih diiming-imingin doang, udah lu kesini gue urusin segala macam, ntar gampang dah gitu. Masalahnya adalah ada juga salah satu dari teman kita juga, maksudnya kayak tiba-tiba ngirim apa ya, jadi kayak ngebuka agen gitu, tapi univnya univ gua, sementara dia sekolahnya di univ di Kampus lain. kota Kindi, iya di kota kampus Kindi. Udah langsung aja Mas, aku mau nyebut ininya Oke, di kampus oke. Kindi, gitu kan. Nah ngirimnya ada ngirim ke kota gua. Nah pertanyaannya adalah yang bakal ngurus di kota gua siapa? Oke. Nah apakah lu ntar tiba-tiba ngontak gua karena lu teman gua, Kip, tolong dong gini-gini, tolong dong urusin begini, ntar gue bayar segini. Gue juga punya harga. Lu kalau misalnya mau bantuin gue, 50 juta per kepala, siap. Urus semua kelar. Oke. Nah, jadi kayak apa ya? Nggak bisa harga temen. Lah gue di sini pelajar, bukan apa ya? Bukan Kerja. membawa imigran gelap lah istilahnya gitu kan. Bukan membawa imigran gelap lah. Gue sini kerja, gue sini mahasiswa gitu kan, ya udah tujuan gue ya belajar, bukan buat ngurusin anak orang gitu. Kalau lu mau minta urusin anak orang ke gue per kepala 50 juta, siapa apa enggak, langsung cash di depan mata gue saat ini gitu kan, atau lu transfer di depan mata gue saat ini, kirim ke IBAN gue gitu kan, transfer ke rekening gue, siap gue jalanin gitu. Makanya kata gue dari kini selalu kaget, dia buka di kampus kau juga, Kip. Pertanyaannya adalah mereka nggak ada kontak ke gua. Mereka siapa yang mau ngurus anak-anak itu siapa gitu kan? Yang menjamin itu. Yang menjamin itu siapa gitu kan? Entah tiba-tiba Sakip tolong ini ya, ogah gua malas juga. Tiba-tiba apa ya? Bahkan gue pun juga apa ya, lebih bersikeras ya Kutahya tuh. Gua bodoh amat dah. Anak Kutahya mau ada yang deportasi karena tidak tanggung jawab agen, gue nggak peduli gitu kan. Deportasi sekarang deportasi karena kegoblokan agennya. Karena kesel apa ya, lu tiba-tiba ngelempar tanggung jawab ke gue gitu, terus nggak ada persetujuan dari gue gitu kan. Dan juga ya lu kayak minta tolong sebatas temen doang, kayak kan mintanya harga temen atau ntar gue bayar sekian. Ya ogah gue lah, waktu gue kan lebih berharga ya. Gue kuliah juga bener, kuliah juga ya, gue mah nggak munafik, time is money udah sekarang gitu kan. Kalau misalnya gue mau lu mau berurusan sama gue, time is money udah, waktu adalah uang gitu kan. Udah lu misalnya ya Kip, lu mata duitan amat sih Kip, lu kapitalis banget sih Kip. Lah waktu yang gue habisin juga nggak banyak anjing. Kalau misalnya di tengah-tengah ada masalah, misalnya lu cuma ngasih ke gue 10 juta, terus tiba-tiba ada masalah di tengah jalan, kan 10 juta tuh nggak sebanding. Kalau 50 juta udah benar-benar gue tanggung jawab full sampai selesai. Kalau 50 juta per kepala, tapi itu mau ngurus apa ya, mau ngurus Ikamet, Dengklik semuanya. Atau kalau mau minta gue Kip urus Dengklik dong, ya udah tetap 50 juta per kepala gitu kan. Gue nggak bakal apa tuh? Wow, apa tuh? Wow, rekan univ saya ada. Wow. Untung iya sih. Klik doang, mau Ikamet dong 50 juta per kepala pokoknya ke gua, udah. Oke, Mas, kalau misalnya ada yang kayak sakit gini, minta tolong ke Mas. Dia nggak kuliah di tempat Mas, dia kuliah di tempat lain. Aku nolak. Tolong sama Mas. Sama, aku bukan masalah duit atau enggak ya, aku nggak berani apa ya, tanggung jawab anak orang. Misalkan mereka minta duit, bayar 100 juta pun aku nggak mau. Walaupun itu duit, karena
aku nggak mau gitu loh. Beda lagi kalau misalkan aku tahun terakhir ya, tahun terakhir tidak mau lulus, oke lah, ada tawaran job kayak gitu. Tapi kalau saat ini aku masih semester berapa, masih kuliah berapa tahun lagi, aku nggak berani, serius. Nggak tahu. Kalau tahun terakhir aku berani. Lihat kondisi aku. Sama kayak Sagi gitu. Kalau misalnya aku harga per kepala 50 juta itu sebenarnya adalah harga nolak, Mas. Aku nggak mau ngurus. Karena dimahalin. Karena aku tahu kan, pelajar ini makanya dimahalin 50 juta, lu sambil tuh per kepala 50 juta. Misalnya dia bawa 4 orang. Biar nolaknya halus 50 juta 4 kali 5 berarti segitu. Bukan 50 juta 4 orang, 50 juta per kepala. Rugi lah kalau kau. Tahu, Cok. Langsung rugi tuh kataku, mampus lu. Untung kagak, rugi iya. Kalau iya makanya, cuma buat bayar gua doang, Mas. Aku udah sakit, enggak lah. Kalau ada yang nawarin minta tolong kayak gitu, enggak lah. Walaupun bayar 100 juta, 1 M pun sekalian, enggak lah. Soalnya tanggung jawabnya besar. Benar. Nanti takutnya anak yang kita bawa itu tiba-tiba bermasalah, nanti dicari siapa yang bawa. Nah, misalnya contoh aku, misalnya dia minuman miras gitu kan, atau apa di depan umum, ternyata ada orang Turki lihat atau apa gitu kan, yang dimana notabene-nya orang Indonesia itu dicap orang Turki itu baik-baik, ternyata ada yang kayak gitu kan. Terus pasti kan kedengaran sama yang senior-seniornya, kalau yang ada senior-seniornya gitu kan. Terus pasti siapa yang bawa anak-anak ini gitu kan, pasti kita yang dipanggil gitu kan, yang dicap, wah gak bener nih, orangnya nggak tanggung jawab nih, daripada kayak gitu, itu pasti bakal terdengar seantero Turki gitu kan, nama kita nggak bersih jadi ya seantero Turki. Jadi malas lah, walaupun ditawar 1 miliar juga lebih baik nama bersih di Turki kan, biar hidup aman, tentram, damai gitu kan, daripada kita dapat 1 M tapi hidup kita nggak tentram gitu kan. Nah, kalau tahun terakhir kita udah kayak terbebas lagi, kayak condong bodoh amat gitu loh. Tahun terakhir, kita juga butuh duit, terus juga kita udah ninggalin Turki. Oke. Ya kalau tergantung tujuannya kemana. Oke. Kalau aku gini, tergantung gimana. Kalau misalnya aku nggak mau ngambil Turki lagi, mungkin aku berani-berani aja. Kalau aku nggak mau ngambil S2 di Turki atau nggak mau nyari kerja di Turki. Tapi kalau misalnya aku nyari kerjanya di Turki, pasti aku mikir lagi. Bukan kebalik ya. Kalau pas kamu mau dicabut di Turki kan kayak kau itu mumpung dari sini udah berpengalaman banget. Jadi bukan, maksudnya begini Mas. Kalau misalnya aku nyari kerja lanjut lagi nih di Turki, kan berarti makin lama lagi gue di sini walaupun aku udah berpengalaman gitu loh. Makin lama lagi kan. Kalau misalnya itu kan nama juga yang kena pasti Mas. Oke. Kan bisa sampai ke dubes nanti. Anjir ribet lah. Males lah. Oke, kalau misalnya terkenal nama baik, ini terkenal nama buruk, ngapain? Iya sih. Anjing banget jadi. Malas jadinya. Mending nggak usah lah, walaupun 1 M juga. 1 M berapa itu? Walaupun duitnya banyak ya, nggak dipungkiri juga gitu kan. Nggak bakal ada juga ngasih 1 M anjing. Logi aja nggak. Iya kan gitu kan, ibaratnya gitu kan, walaupun dikasih 1 M kan banyak tuh. Iya. Mungkin ada yang dikasih 1 M, luluh hatinya. Ya kalau misalnya 1 M ngurus 40 tapir mah ogah juga, Kin. Ya kali ngurusin anak-anak baru 1 M ya gila anjing ya. Iya kan 1 M ngurusin 1 orang. Mana ada yang mau tuh? Iya, Cok. Bangkrut Ya itu baru. Enggak lah. Karena sekali nama kotor bakal terus tuh. Ibarat kayak teman kau, Kip. Wow. Sampai angkatan baru pun mungkin tahu pasti. Bahkan gitu anak Kutahya pun tahu, Kin. Nah, anak Kutahya yang baru tahun 2020 datang tahu namanya, kelakuannya, kata gua anjing kacau. Tuh. Yang kayak gitu aja Kutahya tahu, apalagi yang kayak gini gitu. Yang di kandang. Wah, siapa tuh? Pasti dari mulut ke mulut. Benar. Dengar ke kuping kan. Naik. Konjen dubes. Bisa kita ditolak di Turki kan. Masa gara-gara itu harus ganti nama kan? Masa harus potong kambing lagi kan nggak mungkin. Gara-gara 1 M anjing.
Ya Allah. Kau kelas kapan, Kip? Lagi ya. Kelas Pertanyaan aku jam terakhir. 1, Mas. Kita menghormati si sahabat kita, jadi tapi kok agen ini Pertanyaan lebih terakhir. karena sekarang kita kan udah apa ya, topiknya udah jelas, jadi kayak lebih tersusun nggak sih? Terstruktur. Terstruktur. Iya, Jadi kayak iya. nggak banyak basa-basi gitu loh. Oke. Terakhir nih? Heeh. Pertanyaan terakhir. Apa pesan yang mau disampaikan untuk para agen? Anjing, kok pesan mah udah nggak ada, Cok. Udah pusing anjing kok bahas agen. Udah. Ya Mungkin mana kayak tahu. gini. Iya, mana tahu. Tapi gini. Udahlah, jangan Aku kirim lagi ke Turki. enggak, aku pertanyaan paling seru gini. Ini simple nih. Kau merasa bersyukur nggak dikirim agen untuk kuliah di sini? Itu. Merasa apakah hidup lebih baik atau lebih buruk atau cobaan? Nah, agen kita pakai agen nih pengalaman kita. Kita merasa bersyukur, menyesal, biasa aja atau gimana? Alasannya apa? Itu doang. Itu. Serah Kindi dulu atau Rakib? Kindi dulu. Itu Kindi dulu anjing. Dulu kayak kokin. Ke aku. Ya biasa aja sih. Karena kenapa ya? Ya enggak ada nothing special gitu. Oke. Karena agen itu cuman sebagai Perantara. apa ya? Perantara doang. Aktarma doang misalnya. Oke. Aktarma misalnya dari call-nya ke Clarity. Nah, dialah yang antar ke Clarity gitu. Tapi kan kalau nggak ada agen kita nggak bisa kesini gitu loh. Itu yang aku pikir kayak gitu. Barat di sisi lain kayak kita tuh kayak seenggaknya agen kita ini beneran kita nyampe ke sini dan kita sampai bertahan di sini gitu loh. Itu yang aku maksud. Makanya kan biasa aja. Okay. Karena itu memang tugas dia kan. Oke. Tupoksi dia lah. Tupoksi dia agen kan. Kalau kau, Kip? Aku juga sama, biasa aja. Karena juga ya apa ya? Pertama emang tugas dia juga untuk mengantar kita, karena kita sudah membayar mereka, membayar jasa mereka. Ya berarti ya emang udah seharusnya loh tugasnya seperti itu. Dan juga ya yang untuk saat ini apa ya, mungkin benar kalau kata Kindi, agen itu cuma pengantar doang. Karena waktu itu kan gue juga di kota yang sama bareng Kindi, bareng Anda juga Mas Neba di tahun pertama. Oke. Habis itu baru kalau misalnya Mas Neba pakai itu lagi untuk ke Selcuknya. Betul, setuju. Ya, oke. Setuju. Kalau gua ke sini ke Kutahya emang bener-bener sendiri, jadi emang apa ya? Maksudnya ya agen ini kayak nganterin gua ke Turki aja. Oke. Terus keluar gua dari kota yang sama Kindi tuh ya itu udah urusan gua. Maksudnya gua bukan lewat dia lagi. Oke. Kalau ada kan menarik. beda, Kalau aku karena gimana ya? Mungkin waktu itu juga butuh. Karena kalau itu gak gampang pindah gitu. Tapi overall ya bersyukurnya adalah bisa beneran ke Turki. Yang kedua adalah bisa dapat kampus yang Selçuk ini. Seenggaknya kan, karena dia menjamin benar gitu loh. Menjamin benar. Konteksnya dia menjamin. Karena Mas sudah pakai 2 kali kan. Walaupun aku rugi sebenarnya. Kerugian finansial sama tetap. Gitu sih. Ya, tapi ya gitulah. Berapa kemarin, Mas? Yang kedua itu berapa ya? 15. Kekonya berapa kemarin? 15 lah. Oh iya, dari Turki lebih murah ya? Lebih murah. Tetap aja, semurah-murahnya tetap mahal. Semurah-murah dia tetap mahal. Itu sih. Mas Nima bisa beralasan yang kedua tuh karena dapat kampus yang bagus, Kip. Iya emang Kip. Itu. Karena bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu doang sih. Karena kalau normal bahasa Inggris susah banget. Harus pakai SAT, harus swasta. Coba Mas Neba dapat kampus kayak Bantar. Ya aku ngapain daftar sana, Cuk. Kayaknya dia nggak bakal bersyukur. Mending aku pindah sendiri aja, nggak pakai agen kalau dapat sono bangsat. Daftar Bantar anjing. Anjing masa makin rendah anjing, pindah makin rendah, Bang. Bayar 15
dari Kiklaran ke Banderma anjing. Kayak apa ya? Nggak ada jalan anjing, nggak ada hasilnya. Harusnya kau dibayari ke Banderma, kau pindah ke sana, kau kasih duit gitu. Bangsat. Oke, berarti udah nih, udah topiknya udah selesai berarti. Ya udah mau habis nih kayaknya. Udah pas sahabat Sakib mau kuliah. Kau tutup Gin? Mungkin ini aja perbincangan dari podcast kami bertiga hari ini dengan tema dunia peragenan. Kalau ada salah-salah kata jangan dimaafkan karena kami orangnya tidak butuh maaf. Mantap. butuh pengertian. Cuma butuh pengertian aja. Ya. Kami hanya butuh pengampunan dari Tuhan doang. Nggak butuh pengampunan dari manusia. Maksud. Oke. Karena orang yang masuk surga itu bukan dari amalnya. Dari ampunan Allah. Ampunan Allah. Dari Tuhan. Dari kebaikan Tuhan. Bercanda. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.